Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, yaitu pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Setelah kemarin kita UTS, kita sekarang masuk ke hadis dakwahnya ya. Jadi kita pada tema tertentu. Pada kali ini kita akan bahas tentang tema Islam, iman, dan ihsan. Kita akan mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan tema Islam, iman, dan ihsan. Hal pertama yang kita cek dari sebuah makalah adalah referensi atau daftar pustaka. Pada makalah ini, yaitu dari PKI 2, saya melihat untuk daftar pustaka sudah beragam dari buku maupun jurnal. Kita cek satu-satu. Untuk yang pertama, pendidikan agama Islam, ini bolehlah. Meskipun cara penulisannya salah untuk daftar pustaka. Ini berarti presentator tidak menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley dalam penulisan daftar pustaka. Jadi, penulisan daftar pustaka yang benar itu setelah penulisan penulis itu titik bukan koma. Kemudian judul miring, kemudian titik. Kemudian tempat terbit, penerbit, tahun terbit, baru halaman. Nah, itu yang tidak ada halaman, bahkan di daftar pustaka itu tidak ada halaman. Jadi penulis yang pertama, kemudian judul. Nah, ini tidak ada halaman, tetapi tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Ini jika menggunakan Chicago versi 17. Jika menggunakan style yang lain atau format yang lain, biasanya tahunnya itu setelah penulis. Nah, seperti itu. Jadi menyesuaikan saja sesuai dengan format yang diinginkan. Untuk kedua, Fadil dan Zakaria, terjemah hadis Arba'in. Ini tidak perlu halaman di daftar pustaka. Kemudian saya lihat di sini ada tuntutan lengkap rukun Islam dan doa. Ini tidak ditulis 3 kali, jadi cukup ditulis sekali. Tidak perlu halaman. Tidak perlu halaman. Yang dibutuhkan malah penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit. Kemudian ini ada dari situs UII, Alif, kemudian Okezone. Kemudian ini jurnal, dan ini jurnal. Tetapi penulisan format daftar pustaka itu masih kurang pas untuk penulisannya. Meskipun begitu, saya patut apresiasi karena ada beberapa dari buku, kemudian dari jurnal. Nah, jadi itu nilai plusnya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman depan. Baik, untuk kata pengantar ini sudah boleh. Kemudian daftar isi ini sudah cukup rapi. Pendahuluan, latar belakang, ini bagian kanan ini tidak rapi, bagian kanan tidak rapi, bagian kanan tidak rapi. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Jadi kita lihat rumusan masalah di sini ada 2. Tujuan itu ada 3. Ini salah. Seharusnya tujuan penelitian itu sesuai jumlahnya dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah itu 2, tujuan penelitian itu 2. Jika rumusan masalah apa yang dimaksud dengan hadis Islam, iman, dan ihsan, maka tujuannya untuk mengetahui maksud dari hadis Islam, iman, dan ihsan. Ini salah. Kemudian jika nomor 2, apa yang dimaksud dengan iman kunci masuk surga, memahami tentang iman yang menjadikan masuk surga. Oke. Dan nanti perlu diingat, ini runut ya, antara rumusan masalah, tujuan masalah ini jumlahnya sama. Kalau rumusan masalah itu 2, tujuan masalah itu juga harus 2. Dan di penutup kesimpulan itu juga jumlahnya harus 2.
karena kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah. Ini saya yang sering melihat di banyak makalah itu tidak runut di kesimpulan. Kesimpulannya itu ngasal. Padahal kesimpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jika rumusan masalah 2, tujuan itu harus 2 dan kesimpulan juga harus 2 sesuai dengan rumusan masalah. Baik, pembahasan. An Umar radhiyallahu anhu aidzar qala bainama nahnu julusun. Nah, ini hadis yang diminta memang di dalam tema ini. Jadi Umar meriwayatkan sebuah hadis tentang kisah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, wahai Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, ini akhbirni anil Islam. Jawaban Rasulullah, anta syahada alla ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian akhbirni anil iman. Ini tanya malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar dan qadar. Kemudian apa itu ihsan ya Rasulullah? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Nah, ini arti dari ihsan. Jadi untuk pengambilan hadisnya ini sudah tepat. Hanya saja ketika nanti pembahasan per poin, yaitu harusnya itu ada pembahasan tentang Islam, pembahasan tentang iman, pembahasan tentang ihsan. Harusnya dibuat sub seperti itu. Nanti Islam pertama membaca syahadat. Nah, ini menunaikan sholat, kasih hadis tentang menunaikan sholat, membayar zakat, kasih hadis tentang membayar zakat. Jadi ini hadisnya memang hadis umumnya sudah dapat, tapi hadis subnya itu perlu ditambah ketika nanti revisi. Kemudian iman. Jadi bagian dari hadis yang pertama tadi dimasukkan di bagian iman ini. Nah, kemudian iman kepada Allah, jika ada hadis yang lain sertakan. Iman kepada malaikat, jika ada atau menemukan hadis yang lain sertakan. Oke. Kemudian ini saya melihat banyak ayat Al-Quran. Seharusnya yang dibanyakin itu bukan ayat Al-Quran tetapi hadisnya. Boleh memasukkan ayat Al-Quran, tetapi porsi hadis itu lebih banyak karena kita mata kuliahnya hadis-hadis dakwah, bukan mata kuliah ayat-ayat dakwah. Jadi kalau misalkan Al-Qurannya satu ayat tentang Islam, maka paling tidak jumlah hadisnya itu lebih banyak, 3 atau 4 atau 5. Nah, jadi tolong diperbanyak hadisnya. Di sini ayat Qur'annya dicantumkan banyak tapi hadisnya masih sedikit. Kemarin kita sudah belajar tentang tahrij. Nah, di tahrij dengan komputer atau dengan website, kalian tinggal menulis saja keyword Islam. Nanti semua hadis tentang Islam akan muncul di situ. Kalian ketik keyword ihsan, maka semua hadis tentang ihsan akan keluar di situ. Nah, ini bagian kanan masih kurang rapi. Nah, ini bagian yang tadi, hadis yang umum tadi, sertakan ayat Al-Qur'annya. Sertakan teks hadis matannya di sini. Sertakan teks hadisnya untuk melengkapi ini. Dan kalau perlu nomor hadis berapa cantumkan, karena kalian sudah belajar tahrij hadis, harus dipraktekkan. Manusia dengan manusia, manusia dengan hewan. Nah, ini bagus, hadisnya sudah ada. Kalau perlu sama teks Al-Qur'annya, cari teks Al-Qur'annya dengan metode tahrij. Ini ayat Al-Qur'an. Kalau ada ayat Al-Qur'an, sertakan hadisnya. Nah, hadisnya belum ada kan? Jadi untuk ihsan tadi saya lihat hadisnya sudah lumayan. Untuk Islam dan iman tadi pada subnya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada apa dan seterusnya, itu kitab, rasul, hari akhir, qadar dan qadar, itu perlu ditambahkan hadisnya.
Kemudian syahadat itu perlu ditambahkan hadisnya. Untuk tugas jadi kalian tinggal mengklik pada browser, kemudian ketikkan s.id fqpxy, s.id/fqpxy, s.id/fqpxy. Itu untuk tugas. Baik, untuk makalah ini secara penulisan, ini penutup, belum selesai, ini penutup, ini karena tidak rapi. Ingat, kesimpulan itu jika tadi rumusan masalah ada 2, itu kesimpulan juga ada 2. Ini harus menjawab rumusan masalah pertama, pertanyaan pada rumusan masalah pertama, dan yang kedua harus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah kedua. Itu pada kesimpulan. Daftar pustaka, oke, tadi sudah kita bahas. Jadi intinya pada makalah ini kekurangannya penulisan daftar pustaka masih belum sesuai karena tidak menggunakan aplikasi Zotero dan Mendeley. Kalaupun menggunakan manual harus disesuaikan, titik komanya itu harus sesuai. Daftar pustaka tidak ada halaman. Ingat, daftar pustaka tidak ada halaman. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan jumlahnya harus sama. Rumusan masalah 2, tujuannya itu 2, kesimpulan menjawab rumusan masalah. Kemudian pada Islam kurang banyak hadisnya, pada iman juga kurang banyak hadisnya. Kemudian keimanan kunci masuk surga juga ditambah hadisnya. Ingat, ini mata kuliah hadis-hadis dakwah, bukan ayat-ayat dakwah. Jadi yang perlu diperbanyak adalah hadisnya, bukan ayat Al-Qur'annya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.